Baik, saya Muhammad Farabi. Di sini saya akan menjelaskan marketing environment. Dan di sini saya mengambil contoh perusahaannya adalah PT Gajah Tunggal. Saya coba share screen untuk PPT-nya. Dalam slideshow. Nah, ini dia PT Gajah Tunggal Marketing Environment. Disusun oleh Muhammad Farabi, itu saya. Kita langsung saja masuk kepada topik pembahasannya. Topik pembahasannya ada the company's microenvironment. Nah, di sini kita akan membahas microenvironment, yang mana microenvironment sendiri terdiri dari 6 faktor seperti yang dapat kita lihat pada layar kita, pada gambar PPT dari saya. Kita ada the company sampai dengan public. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor yang pertama adalah company atau perusahaan, yang mana ekonomi mikro ini menuntut perusahaan untuk dapat mengoptimalkan hubungan antar bagiannya atau departemennya dari perusahaan itu sendiri, karena akan mempengaruhi manajemen pemasaran. Kita lihat di bawahnya, di sini ada contoh R&D atau Research and Development, kemudian ada Accounting and Finance, juga ada Purchasing, dan juga Manufaktur, yang mana tiap-tiap departemen ini harus berhubungan dengan baik sehingga membentuk manajemen pemasaran yang baik pula. Seperti itu contohnya. Kemudian berikutnya, ini FYI for your information. Ini merupakan profil daripada company yang sedang saya bahas, yaitu daripada PT Gajah Tunggal Tbk sendiri, yang mana perusahaan ini didirikan tahun 1951 di Jakarta, dan hingga saat ini perusahaan ini tetap eksis. Dan produk pertama dari perusahaan ini hanya ban sepeda dan juga ban beca tradisional. Kemudian seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, perusahaan ini terus melakukan inovasi dan improvement sehingga perusahaan ini tetap eksis hingga saat ini. Masuk faktor microenvironment lainnya, yaitu supplier. Supplier atau pemasok. Seperti yang kita ketahui bahwasanya supplier atau pemasok sangat berpengaruh kepada suatu perusahaan, karena supplier sendiri dapat membuat produksi daripada perusahaan shortage. Contohnya, ketika supplier ini telat mengirim, perusahaan tersebut sebagai customer si supplier ini tidak bisa mengolah suatu barangnya sehingga produksinya stop atau shortage. Atau contoh lainnya daripada masalah supplier ini adalah ketika supplier ini mampu mengirim, namun produk yang dikirimkan si supplier itu kualitasnya kurang baik, sehingga mempengaruhi hasil daripada produksi perusahaan tersebut. Dan hasil produksi perusahaan tersebut pun menjadi kurang baik. Maka di microenvironment ini diharuskan melakukan pengelolaan supplier agar dapat memenuhi kebutuhan produksi. Seperti itu. Nah, untuk PT Gajah Tunggal Tbk sendiri, suppliernya tersebar di mana-mana, ada yang lokal dan juga import. Dan PT Gajah Tunggal sudah melakukan pengelolaan supplier dengan sangat baik. Dengan salah satu cara dari PT Gajah Tunggal sendiri membentuk satu departemen sendiri, yaitu supplier development. Kemudian faktor berikutnya ada faktor marketing. Di sini yang kita bahas adalah bagaimana perantara produsen si PT Gajah Tunggal Tbk ini hingga sampai ke customer akhirnya, gitu ya. Ada dua faktor yang kita bahas. Yang pertama ada middleman atau perusahaan yang mencari produk daripada PT Gajah Tunggal Tbk itu sendiri. Yang kedua ada distributor atau PT Gajah Tunggal Tbk menyalurkan kepada distributor, kemudian distributor menjualnya kepada customer akhir yang mencarinya. Middleman ini contohnya adalah seperti Toyota. Ketika Toyota membuat
mobil, maka Toyota ini membutuhkan 4 ban, dan ban daripada Toyota ini dicari ke produsen-produsen ban seperti PT Gajah Tunggal Tbk. Kemudian yang kedua distributor. Kalau middleman tadi adalah ban bawaan dari mobil yang pertama kali dijual, sementara kalau distributor ini adalah menjual ban-ban untuk replacement atau penggantian. Seperti contohnya, ketika kita memiliki kendaraan sudah berjalan beberapa tahun, maka ban kita semakin lama semakin habis dan dibutuhkan penggantian. Sehingga kita membeli ban, dan ban yang kita beli tersebut merupakan produk replacement. Seperti itu. Berikutnya adalah customers. Customer ini merupakan pasar bagi suatu perusahaan, terutama perusahaan PT Gajah Tunggal Tbk sendiri. Pasarnya kemana sih kan? Nah, di sini seperti yang telah saya singgung tadi, bahwasanya ada 3 customer daripada PT Gajah Tunggal, yang salah duanya udah disebutkan sebelumnya gitu ya, yaitu OEM dan distributor. OEM ini original equipment manufacturing, dan yang kedua ada distributor, yang ketiga ekspor atau ban-ban yang PT Gajah Tunggal Tbk sendiri kirimkan ke luar negeri. Karena customer daripada PT Gajah Tunggal Tbk sendiri sudah tersebar ke seluruh benua yang ada di dunia ini. Faktor berikutnya, kompetitor. Nah, sebagai perusahaan yang berdiri, maka kita harus bisa melihat kompetitor kita sejauh apa gitu. Nah, di sini sedikit gambaran daripada Gajah Tunggal Tbk yang bersaing dengan beberapa kompetitornya. Kita lihat ada tabel yang berisikan price atau harga, kemudian quality, safety, serta inovasi. Nah, Gajah Tunggal Tbk kita bandingkan misalnya dengan Bridgestone, tabel bawahnya. Gajah Tunggal Tbk dan Bridgestone memiliki kualitas kelas yang sama dengan Bridgestone. Kemudian safety-nya sama, dan kedua perusahaan ini sama-sama berinovasi, walau sebenarnya ada beberapa produk Bridgestone yang menjiplak dari Gajah Tunggal, namun ada beberapa juga Bridgestone melakukan inovasi yang luar biasa terhadap komponen-komponen penyusun produknya, seperti itu. Namun Bridgestone kalah bersaing dalam harga dengan PT Gajah Tunggal Tbk. Atau kita lihat Gajah Tunggal dibandingkan dengan Goodyear. Goodyear ini produk ban yang harganya bersama dengan Gajah Tunggal kelasnya. Namun si Goodyear ini kualitinya belum setara dengan Gajah Tunggal ataupun Bridgestone. Serta Goodyear ini kurang dalam berinovasi, sehingga Gajah Tunggal tetap unggul dibandingkan dengan Goodyear. Kemudian kita bandingkan dengan Michelin. Siapa sih yang nggak kenal Michelin, kan gitu ya. Nah, ketika kita dengar namanya aja sudah pasti terngiang bahwasanya Michelin ini adalah produk yang mahal, sehingga Gajah Tunggal lebih unggul price dibandingkan dengan Michelin. Seperti itu. Faktor berikutnya adalah publik atau suatu individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dan bisa menjadi target pasar bagi suatu perusahaan. Nah, publik ini PT Gajah Tunggal Tbk sendiri go public, sudah go internasional gitu ya, kepada seluruh benua yang ada. Dan seperti yang telah saya katakan tadi, bahwasanya PT Gajah Tunggal ini terkenal dengan daya saing harganya atau low price, seperti itu. Masuk pembahasan kita yang kedua, yaitu macro environment. Dari pembahasan macro environment ini sama seperti dengan mikro, makro juga memiliki 6 faktor atau 6 penyusun gitu ya. Seperti yang dapat kita lihat pada layar, langsung saja kita mulai masuk yang pertama, yaitu demografik. Demografik daripada PT Gajah Tunggal Tbk sendiri biasanya kita lihat di sini ada ilustrasi suatu gajah yang besar yang menggambarkan PT Gajah Tunggal Tbk.
dan di belakangnya ada berbagai macam ban gitu ya. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwasanya diartikan gajah tunggal sendiri bannya mampu beradaptasi di berbagai lingkungan yang ada. Dan daripada demografik ini yang dibahas oleh PT Gajah Tunggal Tbk adalah biasanya untuk survei lokasi atau jalanan jalanan yang ada di Indonesia seperti apa, atau customer biasanya membeli ban untuk apa gitu ya. Contoh misalkan ada customer yang membutuhkan untuk jalan tol yang halus, kemudian customer tersebut mau ban yang high performance, maka disediakanlah oleh PT Gajah Tunggal yaitu ban GT radial atau biasa disebut dengan PCR, passenger car radial, yaitu ban untuk mobil penumpang seperti mobil pribadi dengan high quality, high performance seperti itu. Untuk mobil yang biasa dengan speed kencang gitu, itu sangat baik. Atau customer mau cari ban untuk area pertambangan, maka bisa juga Gajah Tunggal punya solusinya untuk area seperti itu. Gitu. Nah, masuk ke ekonomi. Ekonomi di sini ada dua ya, ada yang penyusunan ekonomi daripada internal perusahaan sendiri dan juga ada yang dari luar. Nah, faktor yang mempengaruhi daya beli daripada konsumen ini terdiri dari empat faktor. Yang pertama ada tingkat inflasi, yang kedua suku bunga, yang ketiga pasti daripada perusahaan itu akan mempertimbangkan harga berdasarkan kalkulasi dari biaya yang dibutuhkan untuk membuat atau menyusun suatu produknya sendiri. Kemudian yang terakhir yang nggak kalah pentingnya adalah pengirimannya. Sekarang pasti harga ban untuk produk untuk pengiriman di lokal dibandingkan ke luar negeri itu pasti mahalan yang ke luar negeri karena ongkos kirimnya lebih mahal seperti itu misalnya. Atau contoh lain untuk produk ban Gajah Tunggal ke Timur Tengah itu biasanya ada biaya tambahan lagi karena bannya harus di wrapping atau dilapisi karena di Timur Tengah ini penuh dengan atau banyak debu-debu seperti itu ya. Oke, faktor makro lainnya natural. Sebagai perusahaan yang berdiri tetap harus memperhatikan isu lingkungannya. Nah, PT Gajah Tunggal sudah melakukan itu. Salah satunya isu lingkungan yang ada yang sebelumnya mungkin ban dikenal juga karena menggunakan karbon dan sehingga menyebabkan salah satu faktor polusi udara gitu ya, gesekan karbon dengan aspal. Maka PT Gajah Tunggal Tbk membuat inovasi ban ramah lingkungan yang mendapatkan rekor muri yaitu produknya Empiro Eco. Itu salah satunya. Kemudian natural lainnya dari PT Gajah Tunggal sendiri juga memperhatikan limbah-limbah produksinya. Di sini kita lihat ada circular economy yang mana PT Gajah Tunggal telah menerapkan dengan mengolah kembali limbah plastik bekas produksinya menjadi aspal atau pengecoran aspal seperti itu. Kemudian di sini juga kesadaran Gajah Tunggal terhadap lingkungan kembali direalisasikan dengan GT Go Green yang merupakan program penanaman pohon sehingga menjaga alam kita tetap asri seperti itu. Karena seperti kita ketahui, isu lingkungan harus tetap dijaga, yang mana kita ketahui bahwasanya sumber daya yang ada semakin menipis. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi kan seperti itu. Dan di sini juga kita bisa lihat yang terakhir ada water treatment daripada Gajah Tunggal seperti apa. Nah, Gajah Tunggal memaksimalkan apa yang ada, kemudian diolah kembali. Water treatment PT Gajah Tunggal Tbk sendiri diambil dari Kali Cisadane, kemudian ditreatment oleh
GT atau Gajah Tunggal, sehingga bisa airnya dipakai untuk produksi dan juga untuk minum bagi karyawan-karyawannya, seperti itu. Teknologi, sebagai perusahaan yang besar, sebagai perusahaan yang mau terus eksis, pasti suatu perusahaan nggak boleh ketinggalan dengan teknologi. Seperti pada PT Gajah Tunggal Tbk ini, yang telah menerapkan ERP dengan memilih Oracle sebagai ERP-nya, seperti itu. Karena mengapa menggunakan ERP? Karena dengan kita menggunakan ERP, justru segala sesuatunya dapat dikontrol dengan mudah. Seperti misalnya, tadi kita telah membahas supplier. Nah, supplier ini kan sangat berpengaruh terhadap produksi. Jangan sampai supplier ini telat nih ngirimnya. Nah, itu bisa dicek melalui Oracle ini. Kapan estimasi daripada supplier itu mau kirim, gitu ya. Itu ada di Oracle. Kemudian teknologi lainnya daripada PT Gajah Tunggal ini ada electronic invoice yang merupakan salah satu penerapan daripada industri 4.0 yang meminimalisir atau bahkan menghilangkan kertas, penggunaan kertas. Kemudian ada juga teknologi dari campaign PT Gajah Tunggal melalui anak perusahaannya, yaitu menggunakan aplikasi Speedwalk yang merupakan aplikasi untuk pemesanan dan juga melakukan perawatan pemesanan serta juga perawatan motor. Pemesanan di sini maksudnya adalah tentu saja pemesanan ban motor daripada PT Gajah Tunggal Tbk. Kemudian ada faktor politikal atau lingkungan politik yang membuat kebijakan dan peraturan terkait dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Khususnya di Indonesia, misalnya politik itu berhubungan langsung dengan perusahaan, sehingga kita harus memperhatikannya agar perusahaan kita tetap bisa eksis. Salah satu syarat perusahaan di Indonesia harus memiliki SNI atau Standar Nasional Indonesia, gitu. Dan PT Gajah Tunggal Tbk telah mendapatkan sertifikasi tersebut. Kemudian yang kedua ada SMK3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, kesehatan kerja ini salah satunya ada SMK3L gitu ya, lingkungan. Yang mana tadi telah saya sebutkan, Gajah Tunggal telah berpartisipasi juga untuk mensukseskan program pemerintah tersebut. Nah, ini kultural, gambarnya sama kayak yang tadi. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya kan di sini berarti menggambarkan bahwasannya culture apa saja, maka Gajah Tunggal mampu menghadapinya, seperti itu. Ketika kita butuh, salah satu contohnya adalah ketika kita butuh ban untuk di area salju gitu ya, saat musim salju gitu ya kulturnya. Maka PT Gajah Tunggal Tbk memiliki solusi atau jawaban untuk hal tersebut. Atau untuk produk ban lain misalnya untuk motor. Gajah Tunggal Tbk juga memiliki IRC dan Zineos untuk menjawab itu. Ya, sekian dan terima kasih. Begitu saja presentasi dari saya, dan ini adalah sekedar informasi aja di akhir bahwasanya Gajah Tunggal merupakan perusahaan yang besar dan juga memiliki banyak prestasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.